Salam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yasmin. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas kewirausahaan 2 dengan produk yang saya buat, yaitu mainan balok. Sebelumnya sudah dijelas, sebelumnya seperti yang ditampilkan pada PPT kali ini. Ini adalah logo serta di situ terdapat Instagram, nomor telepon, email, dan juga WhatsApp saya jika ingin menghubungi. Konsep bisnis yang saya buat yaitu membuat mainan anak yang ramah terhadap kesehatannya dengan bahan yang alami dan mampu meningkatkan motorik halus serta membuat inovasi baru dalam dunia bermain anak sehingga anak senang dan orang tua pun bahagia. Adapun rumusan masalah yang telah kami buat. Yang pertama, apa yang menjadi kami membuat mainan tersebut? Karena kami telah mencari informasi tentang manfaat kayu bagi perkembangan anak yang dapat memicu reaksi fisiologis mereka sehingga dapat menenangkan anak, yang berarti berdampak pada neurologisnya pada otak anak. Kedua itu, mengapa sih kita memakai bahan kayu? Karena bahan kayu itu mudah secara ramah lingkungan. Bahan kayu tidak mudah pecah dan rusak. Bahan kayu mudah dibentuk dan bahan kayu memiliki manfaat yang banyak. Mengapa harus sekarang? Karena melihat kebutuhan dan pola asuh orang tua zaman sekarang yang ingin memberikan sebuah mainan yang sangat bermanfaat bagi perkembangan anak mereka sehingga anak mereka dapat memainkan dengan penuh rasa suka dan tidak bosan. Mengapa harus membeli dari tim kita? Karena kami yakin bahwa mainan dari toko kami memiliki daya saing unggul dari segi bahan dan kualitas, sehingga mainan dapat dipakai secara lebih lama. Lalu bagaimana sih untuk menjawab solusi dari permasalahan-permasalahan yang tadi disebutkan? Solusinya yaitu dengan membuat mainan yang dapat memotivasi anak untuk belajar, tetapi juga menyenangkan, sehingga fokus anak tidak terganggu dengan hal yang lain. Untuk itu, mainan balok yang dijual di Home Toys sangat menjawab pertanyaan yang menjadi keresahan para ibu untuk membuat anaknya melatih kemampuan kognitif dan serta motorik halusnya dengan menyediakan mainan yang kreatif dan inovatif dari bentuk, warna, kelengkapan yang lainnya yang selama ini belum digunakan dari mainan manapun. Nah, untuk ukuran pasar yang kami tuju, setelah kami riset juga, untuk ukuran pasar itu mainan kayu itu bernilai sekitar 2,6 miliar US dollar pada tahun 2004 dan akan terus mencapai 31 miliar pada tahun 2023. Tumbuhan pada pasarnya sebesar 5,5% pada tahun 2004 hingga 2031. Pasar mainan kayu diproyeksi akan tumbuh seiring dengan semakin banyaknya orang yang memilih alternatif ramah lingkungan. Pasar mainan kayu juga diperkirakan akan berkembang sebagai akibat dari kekhawatiran orang tua tentang keselamatan anak-anak, populasi anak-anak yang terus bertambah, peningkatannya pendapatan yang dapat dibelanjakan, perubahan gaya hidup, dan urbanisasi yang cepat. Keuntungan yang terkait dengan penggunaannya mendorong permintaan kayu. Usia yang dijangka untuk mainan kayu ini kira-kira dari usia 2-5 tahun. Mengenai persaingan yang kami lihat ini ada persaingan secara langsung dan tidak langsung. Persaingan secara langsung itu kami melihat dari toko mainan yang menawarkan langsung berbagai aneka bentuk mainan. Persaingan tidak langsung itu seperti e-commerce, seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop. Terus juga melalui website pada situs Instagram ataupun Facebook. Unggulan dari produk yang kami tawarkan berupa pertama, pelayanan yang ramah dan sopan, serta siap untuk ditanyakan mengenai produk yang kami tawarkan. Kedua, variasi yang beraneka ragam, unik, berwarna cerah, dan tidak merusak nilai estetika. Ketiga, bahan yang digunakan aman dan alami, mulai dari bahan dasar hingga cat yang digunakan. Keempat, setiap virtu yang ada pada mainan kami memiliki manfaat yang berbeda. Yang kelima, dapat bermain juga sambil belajar. Manfaat mainan balok. Yang pertama itu mengasah kemampuan kognitif halus dan kasar. Maksudnya itu seperti menggenggam, menggeser, meremas dengan fitur tambahan berupa alat sensorik seperti busa atau manik-manik. Terus yang kedua itu mempertajam penarahan spasial.
spasial, seperti dengan memahami persepsi bentuk, area, serta ruang yang berbeda dengan fitur bentuk yang unik untuk mencocokkan bentuk tersebut pada lubang yang tersedia. Yang ketiga itu ada meningkatkan koordinasi tangan dan mata. Dengan begitu, anak dapat menampakkan pada unsur struktur, anak dapat mengembangkan kesadaran, dan juga hubungan mata dan gerakan tubuh mereka. Yang keempat itu ada kemampuan menyelesaikan masalah. Dengan begitu, anak dapat menempatkan pada suatu struktur, anak dapat mengembangkan kesadaran akan hubungan mata dan gerakan tubuh mereka. Nah, yang keempat itu ada meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah. Pada fase ini, mereka dituntut untuk mencari metode terbaik untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Yang kelima, membantu anak mengenali matematika dan ilmiah. Anak-anak dapat mengumpulkan, menghitung ukuran, memberi nama bentuk, dan menggabungkannya dua bentuk untuk membuat bentuk baru lainnya dengan filter pembalian angka pada bagian sisi balok. Yang keenam, meningkatkan jarak perhatian. Mainan balok anak berpotensi meningkatkan rentang perhatian sebab anak dapat menghabiskan waktu yang lama untuk berkutat dengan permainan lainnya. Daya tarik dari produk yang kita tawarkan yang pertama adalah kualitas bahan produk, yang kedua itu harganya terjangkau, yang ketiga itu pelayanan langsung yang cepat dan ramah, keempat itu ada selalu mendengar masukan pelanggan, yang kelima adalah bentuk mainan balok yang bervariasi. Nah, untuk model bisnis ini kami itu membaginya menjadi dua, yaitu pertama strategi bisnis dan juga teknik penjualan. Untuk strategi bisnis itu kami memposisikan mainan balok sebagai mainan edukatif yang berkualitas tinggi yang dapat membantu perkembangan anak. Targetnya itu pada anak-anak usia 2-5 tahun, orang tua dan institusi pendidikan. Yang ketiga itu membangun merek yang kuat dan mudah diingat. Yang keempat itu menjual mainan balok secara online dan offline. Yang kelima itu memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, untuk taktik penjualan itu, yang pertama itu kita membuat website dan toko online yang mudah digunakan dan dinavigasi oleh semua kalangan. Yang kedua, mengoptimalkan website untuk mendesain pencarian. Yang ketiga adalah melakukan kampanye iklan online dan offline. Yang keempat adalah melakukan kerjasama dengan influencer dan blogger. Terus yang kelima adalah menawarkan diskon dan promo. Yang keenam adalah mengikuti pameran dagang dan acara industri. Yang ketujuh adalah menjual mainan balok di toko mainan anak-anak dan department store. Yang kedelapan adalah menawarkan program wholesale untuk institusi pendidikan. Nah, yang kelima itu memberikan layanan pelanggan yang terbaik seperti pengembalian dan penukaran yang mudah. Ada prediksi keuangan. Kami itu membaginya menjadi dua, yaitu break-even point dan burn rate. Break-even point kami yaitu banyaknya pelanggan untuk mencapai titik balik pada laba yang kami perkirakan adalah 120 orang pada tahun pertama. Dengan produksi per bulan sekitar 10 mainan. Terus balok yang kemudian balok dengan banyak pelanggan total, pelanggan untuk mencapai laba awal adalah dalam 2 tahun pertama. Dan untuk burn rate-nya, pengeluaran modal dalam tahun pertama kami sekitar 2.500.000 yang sudah termasuk modal untuk pembelian alat dan juga pembuatan bahan produksi. Kemudian siapa saja sih investor kami? Investor pendanaan modal awal kami yaitu saya sendiri yang bersumber dari dana pribadi yang berupa tabungan dan juga bantuan dari dana orang tua yang juga ikut serta dalam tim. Nah, penggunaan dana yang kami gunakan itu yang pertama itu dana untuk modal awal, yaitu yang berupa pembelian bahan dan alat pembuatan. Dana tetap itu dana yang dikeluarkan untuk biaya operasional pembuatan mainan balok. Yang ketiga itu dana operasional mesin dan karyawan. Dana yang dikeluarkan untuk memperbaiki, merawat mesin, serta dana untuk mengaji para karyawan. Yang keempat itu dana untuk pengembangan produk. Nah, siapa saja sih orang yang terlibat dalam usaha kami? Yang pertama itu manajemen tim. Manajemen timnya, ownernya berupa saya,
inspektor dananya yaitu orang tua. Untuk manajemen tim itu kakak dan juga karyawan. Kemudian mitra yang terlibat dalam proses ini, yang pertama itu mitra sejati timber merupakan mitra dalam bahan pemasok kayu. Istana bangunan merupakan bahan pemasok alat-alat yang lain, kebutuhan yang lain. Toko nikel elektronik pemasok untuk alat mesin, serta Mr. DIY untuk fitur aksesoris tambahannya tadi sudah dijelaskan.